kali diperintahkan untuk haramnya babi kan nggak tahu yang seperti ini. Tapi lambat laun dengan kemajuan ilmu mulai ketahuan. Tapi kan intinya haramnya babi bukan karena ada cacing pitanya aja. Mungkin sekarang cacing pita karena ilmu pengetahuan bisa dibunuh. Misalnya, oh berarti cacing pitanya udah bisa dibunuh, babi halal. Enggak, karena emang haram. Bukan karena ada alasannya, karena ada cacing pitanya. Itu salah satu istilahnya, salah satu hikmah yang Allah tampakkan kepada kita. Mungkin ada sebab-sebab lain. Mengapa Allah haramkan? Ketemu lagi. Antum lihat, biasanya itu makanan itu berpengaruh kepada manusianya. Makanan berpengaruh kepada manusianya. Antum lihat babi. Babi itu binatang yang paling tidak punya rasa cemburu. Paling tidak punya rasa cemburu. Dan binatang yang kotor. Tidak ada binatang yang makan kotorannya sendiri kecuali babi. Habis dikeluarin dimakan lagi. Ada antum pernah lihat kucing makan kotorannya sendiri? Enggak ada. Tapi babi, antum melihat, taruh satu betina di kandang dan datangkan 3 bejantan. Itu gantian membuahi si betina. Tanpa yang lainnya itu ada rasa cemburu. Nunggu antri. Tapi coba, taruh satu perempuan, betina kucing kasih laki-laki atau jantan kucing, wah berantem dulu sampai habis. Atau yang lainnya, nggak bisa. Ayam, ketika melihat ada, ya kan pejantan yang membuahi atau menikahi betinanya, kalau ada jago lagi langsung ditredung ya bakal das, nggak mau dia, cemburu. Tapi babi enggak. Hanya untuk melihat orang bule, nggak ada punya rasa cemburu mereka. Jajaran 20 laki-laki, istrinya dicium pipinya sama 20 laki-laki, ya tenang aja. Gak ada rasa cemburu. Udah melihat kambing ya kan. Walaupun orang biasa makan kambing, makannya atas-atas. Karena kambing kalau ditarik kan mundur, nggak maju. Kalau narik kambing nggak ada, kambing ditarik itu terus ikut maju enggak, mesti nahan. Seperti itu. Ya kan, wa akhdhihimur riba, dan mereka sering mempraktekkan riba. Wa qad nuhu anhu, padahal sudah dilarang. Wa aklihim amwalan nasi bil batil, dan mereka dengan sengaja memakan harta-harta manusia dengan batil, dengan jelek, dengan perbuatan haram. Yang penting untung. Seperti praktek-praktek rentenir, ya kan? Kalau dalam Islam hutang piutang itu adalah merupakan sebuah peribadahan. Kadang bisa jadi memberikan hutang kepada saudara kita itu pahalanya lebih besar daripada hanya memberikan sedekah. Seperti itu. Kayak praktek biasanya gade tanah ada apa, seperti kebanyakan tuh gade sawah. Di masyarakat kita gade sawah kan udah lepas, bukan hak sertifikatnya aja yang digadekan, sawahnya pun ikut dikuasa. Jadi udah, ini ya kan, bapak ini kasihan cuma punya 1 petak sawah, dia butuh digadekan, ya kan, dan dia pun sebagai pemilik sawahnya tidak bisa menguasai sawahnya yang garap, yang ngasih pinjaman duit. Padahal gade itu hanya sebagai sebuah tanggungan, tapi bukan berarti sebagai alat untuk menguasai. Tetap haknya masih milik orang pertama, dan hak harapnya pun masih, tapi sertifikatnya hanya sebagai tanggungan. Kalau suatu saat nggak bisa bayar dan ditagih nggak bisa bayar, oh ya terus gimana? Jual
jual, utangnya dibayar, sisanya kembalikan kepada pemiliknya. Nah, itu Islam. Saling menguntungkan, saling membantu. Tapi kan praktek yang kita dapatkan sekarang itu kan enggak. Yang kejeblos tambah jebloskan sekalian udah. Ya, dia punya sewa satu-satunya ya kan, satu petak itu tadi, dan dia sekarang tidak bisa menguasainya, lah terus dia mau bayar hutangnya dari mana? Penghasilannya dari situ. Loh, kalau begitu rugi gadanya saya loh. Kalau situ merasa rugi, jangan praktekkan, jangan ngasih pinjam. Tapi itu aturan yang sebenarnya. Hadza fil Yahud. Inilah. Ini makanya prakteknya orang-orang Yahudi itu Pak kejem. Makanya antum melihat dan antum semua menyaksikan Palestina dibombardir kayak gitu pakai alat terbaru, ya kan? Yang buat aja belum pernah make. Ini udah pakai dulu sama dia. Tidak, dengan sangat percaya diri ya kan, halayak ramai tidak. Kami tidak membombardir. Ini pesawatnya lagi blam suaranya. Ini enggak. Ini sifat mereka. Wa qalu qulubuna ghulf. Ini laisa sahih, ini tidak benar. Wa innamallahu sarafaha uqubatan lahum wa illa aslu al-qalbi annahu al-fitrah. Padahal kalau kita tahu hati itu sebenarnya berada pada fitrah. Tidak ada hati bisa dibohongin, Pak. Tidak ada orang melakukan perbuatan maksiat, perbuatan kejelekan, kecuali dia hatinya akan merasa bahwa ini jelek. Seperti itu. Yaqbalul haqq bi fitratihi. Secara fitrah sebenarnya hati itu akan menerima setiap kebenaran yang datang kepada orang tersebut. Nah, tapi kebiasaan apa yang ingin kita terapkan kepada hati tersebut? Kalau selalu dilatih untuk tidak menerima kebenaran, ya kan, legowo untuk bisa menerima kebenaran, ya terus lambat laun akan menjadi keras, ya kan? Lakin idza fasadatil fitrah sala yaqbal haq. Nah, ini kalau fitrahnya udah rusak, fitrahnya udah salah, sulit untuk menerima kebenaran. Mithlul ard idza fasadat wasarat sabkha. Seperti bumi. Kalau tanah kalau rusak, ya kan, otomatis tidak akan menumbuhkan sesuatu. Makanya mungkin antum lebih tahu. Di sini ada yang mungkin yang garap sawah atau apa. Itu kan mesti tanahnya harus dicangkul, ada apa semua, kemudian ditanami padi. Tapi kan nggak berkala padi terus kan. Nanti biasanya diganti tanaman lain. Tujuannya untuk apa? Untuk supaya tanah ini nggak rusak dan tetap subur seperti itu. Ya, karena hati nggak pernah disirami dengan mengingat Allah. Padahal Allah katakan ala bi dzikrillahi tatmainnul. Hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tenang. Ya, sholat kan satu sarana untuk mengingat Allah. Puasa sarana untuk mengingat Allah. Mengeluarkan zakat sarana untuk mengingat Allah. Haji sarana untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Melempar jumroh itu sarana untuk mengingat Allah. Bukan setannya masih ada di situ, di jumroh itu kita lemparin.